Pak Ganis, Bapak-Bapak dan Ibu semua peserta dalam seminar pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Arif Darmawan yang sudah memfasilitasi pertemuan kita pada sore hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan yang terhormat yang ada di Pusdatin, kawan-kawan semua, para guru yang luar biasa yang kami sangat banggakan. Di sana ada beberapa kawan-kawan yang sudah pernah berjumpa dengan saya selama roadshow saya di seluruh Indonesia. Apa kabar Pak Sigit dari Gunung Kidul Jogja, dan juga ada beberapa lagi yang lain. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu lagi di dalam pertemuan-pertemuan dan pelatihan-pelatihan secara offline. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Mohon saya dibantu juga untuk apakah layar screen saya. Maaf, di sini disampaikan host disable participant screen sharing. Apakah bisa saya dibukakan untuk bisa presentasi? Ya, sebentar Pak Juli ya. Terima kasih. Sambil menunggu Bapak dan Ibu, silakan Pak Arif, tolong saya dibantu. Silakan snacksnya dan minumnya dimakan dan diminum. Baik, Bapak dan Ibu, penjelasan luar biasa sudah diberikan oleh Pak Ganis tadi mengenai bagaimana Google for Education sebagai solusi sudah disiapkan kepada Bapak dan Ibu sebagai solusi berkelas dunia. Dan artinya Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu menggunakan solusi ini, Bapak dan Ibu adalah bagian dari ekosistem pendidik-pendidik kelas dunia. Dan yang menarik adalah Bapak dan Ibu, dari ekosistem pendidik kelas dunia ini ada dua bagian penting yang harus kita jalankan. Jadi kalau tadi facility-nya sudah tepat, yaitu Google for Education, dengan aplikasi-aplikasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganis, aplikasi-aplikasi kelas dunia yang luar biasa yang kita gunakan untuk produktivitas kita sehari-hari, itu perlu kita iringi dengan dua hal yang sangat krusial, Bapak dan Ibu, dan menjadi mandatori. Hal yang pertama adalah cyber pedagogi atau cyber pedagogi. Jadi pedagoginya juga harus tepat, Bapak dan Ibu. Nah, seringkali saya dalam perjalanan saya roadshow di seluruh Indonesia melatih para rekan-rekan dari guru, beberapa dari kawan-kawan, dan seringkali kita terlupa, mungkinnya dalam tanda kutip, kita terjebak dalam arti kata apa? Kita berada di dalam situasi learning dilakukan secara jarak jauh sekarang ini. Nah, tetapi yang sering kita terjebak adalah memindahkan belajar online itu seperti cara belajar offline yang di-online-kan. Padahal itu sesuatu yang sangat berbeda. Jadi saya melihat beberapa terjadi di tempat-tempat sekolah itu offline, benar-benar dari offline, jamnya, caranya, metodenya dipindahkan menjadi online dengan mekanisme yang sama persis. Bapak dan Ibu, ketahuilah bahwa hal tersebut dirasakan kurang efektif dan juga menjadi tekanan kepada siswa-siswa kita. Nanti saya akan tunjukkan satu halaman yang menarik di mana sebenarnya offline dan online ini akan cukup menjadi perbedaan. Silakan Pak Julio, sudah bisa. Oke, baik. Sekarang saya sudah bisa. Ya, gambar saya. Sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah tadi pedagoginya secara cyber, dan yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan juga adalah sumber literaturnya juga sumber literatur yang cyber. Gitu. Ini sering sekali saya bawakan, saya juga pernah membawakan beberapa seminar di Kementerian Pendidikan. Saya selalu ingatkan mengenai hal ini, yaitu yang disebut dengan cyber literacy. Bapak dan Ibu, benar-benar kelas dunia yang ada di tangan Bapak dan Ibu. Kita lihat, saya perlu update kepada Pak Ganis di sini bahwa sekarang pengguna Classroom itu lebih dari 150 juta pengguna di seluruh dunia. Dan Indonesia ini termasuk yang banyak gitu. Ini data 9 April. Sekarang mungkin sudah bertambah lagi. Nah, kalau kita sebut tadi adalah cyber literasi dan cyber pedagogi, sebenarnya apa yang dituju dari informasi tersebut? Saya akan tunjukkan sekarang Bapak Ibu. Bapak dan Ibu tentu tidak asing lagi, banyak dari Bapak dan Ibu mungkin sudah mencoba Classroom. Dan halaman yang saya tunjukkan ini sudah tidak asing lagi. Ini adalah halaman di dalam Classroom, di mana halaman ini menunjukkan jenis atau bagaimana cara kita membuat penugasan kepada siswa kita. Ingat Bapak dan Ibu tadi yang saya jelaskan bahwa seringkali kita terjebak dalam tanda kutip memberikan penugasan dari offline dipindahkan murni secara online. Padahal ini adalah sesuatu yang berbeda. Nah, yang berbeda adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Rekomendasi yang kami berikan adalah dari Classroom yang Bapak dan Ibu punya ini, yang perlu kita buatkan, yang perlu kita perhatikan adalah
kita membuat sebuah, kalau istilah kami di dalam pelatihan selalu kami sebut namanya adalah learning adventure. Orang-orang sering bilang ada yang namanya RPP, ada yang katakan lagi beberapa bilang namanya adalah learning journey. Kalau kami mengatakannya lebih dari sekedar learning journey Bapak dan Ibu, tapi buatlah sebuah learning adventure, petualangan. Kenapa? Karena petualangan itu mengasihkan Bapak dan Ibu. Ya, kalau bertualang, itu siswa itu akan tidak ingin henti-hentinya untuk terus berjalan, tidak ingin henti-hentinya untuk terus, apalagi setelah ini, apalagi setelah itu. Nah, itu suatu spirit yang ingin kita tampilkan di dalam online learning seperti sekarang ini. Bapak dan Ibu, untuk membuat sebuah learning adventures, di sini kami rekomendasikan sebuah formula. Formulanya seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, ini berlaku untuk semua jenjang, baik dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Ya, bahkan kadang-kadang juga bisa dilakukan kalau dengan kreativitas tinggi untuk early education. Ya, jadi anak-anak di usia TK maupun di playgroup. Begini Bapak dan Ibu, 100% dari penugasan kita itu kita pecah menjadi 3 bagian besar ini. 20%-nya memberikan latar belakang Bapak dan Ibu. 30%-nya adalah memberikan contoh atau literatur. Dan yang 50%-nya, biarkan siswa kita melakukan simulasinya sendiri. Dan dia melakukan refleksi diri. Bapak dan Ibu, ilmu ini sebenarnya secara internasional disebut namanya instructional design, desain instruksi dalam memberikan mendesain instruksi kepada partisipan, peserta kita, siswa kita. 20, 30, 50 Bapak dan Ibu. Nah, kita coba lihat latar belakang 20%. Artinya apa? Siswa kita pada saat kita mau ajak untuk berpetualang dengan ilmu yang akan kita sajikan, kita perlu ceritakan sebenarnya ada apa di balik itu semuanya. Kenapa kita lakukan ini? Nanti dapat apa kalau kita berhasil? Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, kemudian bagian nomor 2 ini sangat penting, yaitu memberikan sebuah literatur, sebuah contoh. Siswa nanti kita akan arahkan, ingat tadi sudah Pak Gani sampaikan, Bapak dan Ibu, modern pendekatan learning yang baru adalah flip classroom. Kalau bahasa filmnya, the truth is out there, gitu kan. Jadi kita tidak mencari ilmu itu tidak di dalam ruangan, tapi di luar sanalah ilmu itu ada. Di mana-mana ilmu itu ada. Bagaimana caranya? Dengan melakukannya melalui internet, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi tinggal kita menggiring siswa kita kepada suatu lahan, kepada sebuah media yang menyiapkan informasi-informasi sehingga bisa dijadikan contoh dan melakukan simulasi di sana. Kita giring ke sana. Nah, setelah itu, biarkan yang 50% yang terakhir adalah siswa yang melakukan simulasinya. Mereka mengerjakan sendiri. Pak, Bu, seringkali kita terjebak untuk memberikan terus ilmu kepada siswa, feeding. Padahal bukan itu yang diinginkan. Yang dibutuhkan dari Bapak dan Ibu, dari kita semua pendidik, adalah memberikan arahan kepada siswa, biarkan mereka berburu sendiri, biarkan mereka bertualang sendiri, menemukan seolah-olah menemukan ilmunya sendiri. Sehingga mereka melakukan simulasi. Dan setelah itu, ada langkah penting yang juga jangan sampai lupa Bapak Ibu, yaitu refleksi diri. Refleksi, artinya apa? Setelah tahu jawaban dari soal yang kita berikan, refleksikan diri. Kalau Anda tahu jawaban ini, maka bagaimana ilmu ini bisa diaplikasikan kepada hidup Anda sehari-hari. Misalkan seperti itu. Nah, contohnya strukturnya kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu, di dalam penugasan. Di dalam judul, kita rekomendasikan goalnya. Apa sih penugasan ini, tujuannya? Di dalam instruksi ini kita berikan latar belakang. Apa manfaat, benefit yang kita bisa berikan, yang kita targetkan siswa untuk dapatkan. Dan pada saat kita lakukan edit di sini, tambahan di sini, sumber literatur digital apa yang kita berikan. Nah, sumber literatur ini yang menarik Bapak dan Ibu. Konteksnya pada sore hari ini Bapak dan Ibu, sumber literatur terbaik yang siap untuk digunakan, tadi sudah disebutkan di depan, adalah rumah belajar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat korelasinya. Pedagoginya tepat Bapak dan Ibu, desain instruksinya menarik, menyenangkan, menantang, sekaligus membuat penasaran kepada siswa kita, dan kita berikan teaser kepada mereka, arahkan kepada sumber pedagogi atau sumber literatur yang tepat dan sangat lengkap. Rumah belajar. Nah, dari situ kita minta siswa untuk mengolah sendiri, dan akhirnya melakukan refleksi diri. Nah, Bapak dan Ibu, sehingga nanti secara struktur akan seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, pada saat kita menjalankan learning secara jarak jauh, proses pembelajaran jarak jauh,
maka nanti platform dari Google yang disebutkan oleh Pak Ganis tadi itu akan berfungsi sebagai platform dan kontrol, di mana memfasilitasi siswa kita dalam komunikasi, baik secara sinkronus dan asinkronus. Berhenti dulu di sini Bapak dan Ibu, saya ingin bicarakan sedikit mengenai sinkronus dan asinkronus. Berarti pada saat kita memberikan tugas kepada siswa kita Bapak dan Ibu, yaitu modern of learning, biarkan mereka flip classroom, biarkan mereka blended learning, maka kemungkinannya adalah kecenderungannya kita memberikan mereka kesempatan untuk belajar secara asinkronus. Sinkronus diperlukan Bapak dan Ibu, tetapi sebaiknya itu untuk mencari sendiri dan bertualang sendiri ya, dalam pencarian ilmunya, mencari harta karunnya. Biarkan kasih waktunya. Yang penting deadline-nya saja yang kita tentukan. Gitu. Nah, kira-kira sedemikian Bapak dan Ibu. Karena mereka semua mempunyai akses personal at any time, at anywhere kepada internet. Dan tentunya akses ini harus tepat kita arahkan kepada rumah belajar salah satunya. Dan sehingga nanti interaksinya multi arah, di mana student centric, dan akhirnya menjadi habit kepada siswa tersebut untuk dia mulai terbiasa secara berpikir dan secara bersikap, dia akan terstruktur. Melihat masalah, mencari sumber-sumber ilmunya, kemudian melakukan refleksi diri. Itu terus pola yang dilakukan. Dengan demikian Bapak dan Ibu, yang keempat ini terjadi. Yang kita lakukan sebagai pendidik bukan mengajarkan kepada siswa. Mendidik adalah memfasilitasi Bapak dan Ibu. Bukan memberikan feeding, tapi memfasilitasi. Sehingga yang terjadi kalau di bahasanya di marketing Bapak dan Ibu adalah proses co-creation. Dengan proses co-creation, sense of belonging dari siswa tersebut terhadap ilmu yang dalam tanda kutip ditemukannya sendiri, seolah-olah padahal kita arahkan, akan lebih kuat sense of belonging-nya ini. Dia akan benar-benar firm, dia akan yakin dengan temuannya dia, dan benar-benar melekat di hatinya, dan bahkan dia bisa refleksikan untuk kehidupannya, sehingga menjadi karakter Bapak dan Ibu. Nah, ini yang diinginkan, yang ditujukan. Baik Bapak dan Ibu, saya akan beralih kepada screen yang lain, silakan ikuti. Baik, Bapak dan Ibu lihat, ini adalah contoh dari sebuah classroom. Nah, mari kita coba praktekkan bagaimana sebenarnya membuat desain instruksi tersebut, gitu kan, dan malah mengambil sumber belajar yang luar biasa yang disebut dengan rumah belajar. Kita buat penugasan di sini, Bapak Ibu. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita membuat penugasan seperti biasa. Saya singkat-singkat saja, Bapak Ibu ya. Kita buat penugasan seperti biasa di sini. Baik. Nah, kemudian dari penugasan ini, misalkan saya ingin membuat penugasan tentang, oke, baiklah kita sekarang bercerita sedikit misalkan ya, ini katakanlah kepada siswa kita, ya kan, kacamata itu punya banyak ukuran misalnya, atau mengenal optik ya, title-nya misalkan mengenal optik. Lalu di sini kita akan mulai bercerita, gitu kan, misalkan suatu latar belakang saja, kacamata itu ternyata punya ukuran, ya. Ditentukan oleh efek dari optik yang bersangkutan. Misalkan seperti itu. Ya, ini singkat saja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tolong bisa buatkan sebuah kalimat yang menjadi teaser, menarik untuk siswa penasaran dan mereka ingin mengikuti lebih jauh. Perhatikan Bapak dan Ibu apa yang akan saya lakukan. Saya akan masuk ke dalam layar yang lain. Ya, kita akan masuk ke dalam portal rumah belajar, bisa terlihat di sini. Mohon maaf, kebetulan saya tidak memiliki login untuk rumah belajar, jadi saya akan mengambil sumber-sumber yang ada di luar yang bisa diakses. Nah, baik kita lihat di sini, saya akan masuk ke dalam fitur utama dari rumah belajar, ya. Dan saya coba mengambil satu yang mengasihkan di sini yang bisa membuat menjadi sebuah petualangan, yaitu laboratorium Maya. Nah, di laboratorium Maya banyak sekali kita bisa ambil ilmu yang ada di sini. Nah, coba salah satunya tadi karena saya mau terkait dengan optik. Saya akan mencari yang terkait dengan optik. Baik, apakah ada yang terkait dengan optik di sini? Ada di sana. Ilmu SMP, optik. Saya akan klik di bawah kanan sana, optik SMP. Nah, Bapak dan Ibu, satu hal yang ingin saya pertunjukkan kepada Bapak dan Ibu, perhatikan bahwa setiap halaman yang kita buka di rumah belajar, itu memiliki link alamat dari halaman tersebut. Yang di atas ini, yang warna biru. Link inilah yang kita perlukan Bapak dan Ibu.
untuk bisa menarik rumah belajar ini menjadi sumber literatur yang kita arahkan di dalam penugasan classroom kita. Bisa dari depan, kalau di sini kan berarti kan penjelasan mengenai optiknya itu akan lengkap dari depan ya Bapak Ibu ya. Atau misalkan kita mau langsung masuk ke dalam percobaannya dari laboratorium maya tersebut. Pada saat laboratorium maya ini terbuka, tetap Bapak dan Ibu perhatikan di atas sana ada link. Ambil linknya Bapak dan Ibu, klik linknya, copy di sana, lalu masukkan copy ini kepada penugasan kita. Add link, masukkan menjadi sumber literatur yang menjadi penugasan kita. Add link. Nah, selesai. Sudah demikian Bapak Ibu. Yuk kita lihat. Ini akan saya assign. Ya. Baik, signing. Nah, bisa dilihat di sini penugasan ini yang terlihat oleh siswa akan seperti demikian. Sebentar saya cek dulu layarnya. Apakah masih terlihat layar saya? Mohon konfirmasi. Masih Bapak. Baik, kita lanjutkan. Terlihat. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita lihat, sekarang penugasan ini sudah jadi. Dan pada saat siswa membuka penugasan ini nanti di dalam classroom-nya, dia akan buka, dia akan melihat di sini apa arahan dari Bapak dan Ibu, gitu kan, apa arahan dari kita, kisah apa, petualangan apa kali ini yang ingin disajikan, dan literatur apa yang diberikan. Pada saat dibuka literaturnya ini, maka akan langsung masuk ke dalam, langsung kepada link dari laboratorium maya yang dimaksud. Nah, demikian Bapak dan Ibu, itu satu arah. Jadi arah yang pertama adalah kita bisa mengambil link dari rumah belajar dimanapun sumber itu ada. Ya, tentunya kalau memang link itu ada di dalam membutuhkan sign in, maka pastikan siswa-siswa kita juga memiliki memiliki ID yang sudah disiapkan untuk sign in. Cara yang kedua Bapak dan Ibu, saya akan tunjukkan. Sekarang saya akan kembali ke laboratorium maya ini. Saya coba mengambil sekarang ilmu yang lain. Hukum Newton misalnya. Hukum Newton. Nah, hukum Newton ini akan menjadi bahan pelajaran saya sekarang. Tetapi saya belum masuk nih ke dalam classroom. Saya masih ada di dalam rumah belajar. Saya sedang browsing di rumah belajar materi apa yang cocok untuk saya berikan. Ketemu materinya di sini. Nah, apa yang bisa dilakukan? Dengan menggunakan perangkat yang tepat seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganis, Chromebook gitu kan, salah satunya banyak sekali shortcut yang bisa kita dapatkan. Ya, Bapak juga mungkin bisa dapatkan shortcut ini di perangkat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa lihat di atas sana, di layar saya kecil, terlihat di situ ada icon dari Classroom. Ya, icon dari Classroom. Nah, sehingga halaman manapun yang sedang kita buka sekarang Bapak dan Ibu, yang bisa kita jadikan referensi atau literatur digital, ini langsung kita tarik ke dalam Classroom kita. Dengan caranya semudah kita klik saja logo icon dari Classroom itu. Contohnya halaman yang ini yang akan kita buka. Bukan ke percobaannya, tetapi dari teori ini kita minta buka siswa. Ya. Langsung saya akan klik Classroom di sini, di atas. Ya. Dan nanti kita akan diarahkan kepada ilmu atau halaman nanti ini mau ditaruh di kelas yang mana. Nah, saya akan taruh di dalam kelas trial misalkan. Ya, dan saya akan create assignment menggunakan halaman dari rumah belajar tersebut. Create assignment. Baik, nah kemudian kita buatlah instruksinya tadi. Jangan lupa Bapak dan Ibu desain instruksinya yang menarik, ya, supaya siswa mau mengikutinya dengan senang hati dan membuat ini menjadi sebuah petualangan. Apel jatuh, misalnya, dari pohon. Ada apa? Gerangan. Nah, misalkan demikian Bapak dan Ibu, ya. Langsung kita assign, misalkan di sini kita ada rubrik dan seterusnya. Ini perangkat-perangkat yang luar biasa yang diberikan oleh Classroom, tapi tidak akan kita bahas sekarang. Ini langsung saya assign saja. Assign. Baik, nah sekarang kita coba lihat dari Classroom kita. Saya bisa buka dari sini atau saya buka dari depan saja yang dari sudah terbuka di sini. Oke. Ya, kita lihat dari depan Classroom-nya. Bagaimana dengan penugasan yang ada? Lihat Bapak dan Ibu, sudah ada 2 penugasan. Yang satu penugasannya dibuat dari Classroom, kemudian mengambil sumber literatur digital dari rumah belajar. Sementara penugasan yang terakhir ini dibuat dari rumah belajar,
kemudian disub dalam classroom. 2 arah. Sangat praktis Bapak dan Ibu. Ya, kita lihat di situ, mengenal hukum Newton, pada saat lampirannya kita buka, kita akan langsung diarahkan, siswa akan langsung diarahkan kepada halaman yang menjadi dasar inspirasi kita tadi. Baik Bapak dan Ibu, kira-kira seperti itu dulu penjelasan yang bisa saya berikan pada sore hari ini. Jadi singkat, padat, to the point, bagaimana bisa terjadi interaksi dari 2 produk yang luar biasa besar dan luar biasa baik ini Bapak dan Ibu. Bayangkan, produk kelas dunia, Classroom dari Jesuit for Education Bapak dan Ibu sudah ada di tangan. Produk Indonesia yang sangat luar biasa yang disebut dengan rumah belajar sudah ada di tangan. Apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Tinggal kita kombinasikan. Arahnya bisa dari kanan ke kiri, bisa dari kiri ke kanan. Dengan mudah shortcut itu bisa kita mainkan. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu, kalau perangkatnya sudah benar, fasilitasnya sudah tepat, literaturnya sudah hebat Bapak dan Ibu, jangan lupa, buatlah narasi, buatlah desain instruksi yang mengasyikkan. Jadikanlah sebuah learning adventure kepada siswa-siswa kita. Bapak dan Ibu, kalau bisa kita lakukan berhasil demikian, Bapak dan Ibu sebagai senimannya, maka siswa-siswa kita akan tergila-gila untuk terus mengikuti pelajaran Bapak dan Ibu, minta lagi, dan minta lagi. Saya kira demikian penjelasannya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami dalam waktu yang singkat ini. Saya stop sharing sekarang dan tadi kami dengan tatap muka. Silakan, saya kembalikan kepada Pak Arif. Ya, terima kasih banyak Pak Julio dan juga Pak Ganis, luar biasa memberikan banyak tambahan wawasan kepada kami, terutama kepada saya. Kemudian di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan buat Pak. Oke, baik. Boleh Pak Julio apa Pak Ganis ya? Ada dari Pak Denny Ranopri, Tutor Rumah Belajar Kalimantan Selatan. Baik. Itu bagaimana syarat untuk menjadi Google Trainer? Ini tadi penjelasan Pak Ganis sebenarnya Google Trainer ya. Iya. Pak Ganis, izin saya ingin menjelaskan untuk hal ini. Pak Ganis monitor. Silakan. Lanjut. Baik. Terima kasih Bapak Denny, Duta Rumah Belajar. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi Google Trainer? Wah, pertanyaan ini luar biasa, didasari dengan semangat yang tinggi. Kami sangat mendukung Bapak dan Ibu. Semuanya Bapak dan Ibu silahkan menjadi Google Trainer. Caranya begini, bocoran. Caranya tadi sudah Pak Gani sampaikan, bahwa di Google itu ada satu sertifikasi, yang mana kalau kita mau belajar di situ, namanya lewat Teacher Center. Google ya, Teacher Center @Google. Itu teachercenter.google. Silahkan buka di sana. Nanti akan ada 2 bagian besar dari Teacher Center. Bagian yang pertama adalah kursus. Belajar. Semuanya gratis. Bahasa Inggris. Bapak Ibu ya. Belajar, kursus semuanya gratis. Boleh diulang-ulang. Kalau salah dibetulin. Boleh terus-terusan. Nah, setelah sudah yakin kursusnya sudah berhasil semuanya, bisa. Maka bagian yang kedua adalah mengajukan sertifikasi atau mengikuti ujian sertifikasi. Nah, ini baru yang berbayar tadi Pak Ganis bilang. Tetapi kalau tadi ditanyakan, bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Caranya cuma satu dan satu-satunya adalah Bapak dan Ibu mulai menggunakan Jesuit for Education yang rumah belajar dari hari ini. Pakai terus setiap buka email, buka classroom, bikin form, bikin semuanya. Pakai semuanya setiap hari hingga menjadi habit. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Kenapa ini satu-satunya cara? Karena tes di dalam sertifikasi Google tadi itu tidak lain tidak bukan berdasarkan habit sehari-hari kita. Jadi kalau kita sudah terbiasa menjalankan sehari-hari, insya Allah bisa dilakukan. Nanti tahap Bapak dan Ibu, sertifikasi educator tahap 1, sertifikasi educator tahap 2. Nah, setelah punya sertifikasi educator tahap kedua, Bapak dan Ibu mulai mengumpulkan portofolio mengajar dan melatih menggunakan Jesuit selama 1 tahun. Nanti terkumpul portofolionya selama 1 tahun, Bapak dan Ibu bisa aplikasi untuk Google sertifikasi trainer. Lagi-lagi yang diminta nanti adalah habitnya, yang ditanya nanti habitnya. Kalau kita terbiasa lakukan, insya Allah bisa Bapak dan Ibu. Kira-kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Julio. Nah, habit Pak Julio ya kuncinya ya. Kata kuncinya adalah habit.
Baiklah, berikutnya ada dari Pak Teddy Hadiana menanyakan tahapan yang harus dilakukan sekolah untuk mendapatkan layanan Google Suite for Education. Begitu, Pak. Ya, Pak Ganis, silakan Pak Ganis mau menjawab hal ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Arief atas pertanyaan tadi. Tahapan-tahapan untuk mendapatkan fasilitas Google for Education. Sebetulnya syaratnya mudah ya. Yang pertama ada domain sekolah yang sudah ada, yaitu biasanya kalau domain sekolah buntutnya itu SCH itu, sch.id misalnya gitu ya. Nah, sebagai domain resminya tinggal masuk ke edu.google.com, kemudian mendaftar, kemudian ikuti langkah-langkahnya, verifikasinya, dan kemudian menunggu waktu. Biasanya diberikan akun uji coba ya, trial ya selama 14 hari. Nah, sebagai informasi saja, kabar gembira, Pak Yulio mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Tidak semuanya orang Google itu benar semua gitu ya, karena update-nya ya. Kalau tidak salah kan kami sedang menyiapkan akun provisioning akun dari untuk siswa seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Jadi pertanyaan yang banyak di sini tadi sepertinya akan terjawab ini. Pertama adalah bagaimana sekolah memanfaatkan bisa mendapatkan fasilitas Google for Education. Yang pertama itu secara umum adalah domain sekolah, SCH tadi didaftarkan. Tapi kalau tidak salah sebentar lagi Bapak dan Ibu di semua sekolah di Indonesia akan mendapatkan domain education dari kementerian. Baik itu untuk sekolah negeri, swasta, yang disebut dengan domain di bawah Kemdikbud. Dan itu apabila sudah ada, itu sudah otomatis akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang namanya Drive tadi ya. Memang sejauh ini dikatakan Drive dari Google untuk for Education adalah unlimited, tapi memang kita sedang berdiskusi untuk menghindari dari penggunaan unlimited tadi yang tidak efektif dan efisien dan produktif, maka biasanya kami membatasi 100 GB. Gitu. 100 GB kalau kurang boleh request lagi, tambah lagi. Dibandingkan kalau kita berikan unlimited nanti dimasukinnya produktif nanti gitu. Nanti adminnya akan diajarkan bagaimana dia top up gitu. Jadi ini masih kita persiapkan apakah dibatasi sementara 50 GB kalau kurang nambah lagi ataukah 100 GB kalau kurang top up lagi. Dan itu yang ada. Dan kalau tidak salah juga seperti tadi dikatakan apakah apabila guru memiliki akun education, bagaimana dengan muridnya? Itu otomatis murid akan dapat juga. Dan kalau tidak salah Pak Yulio, rumah belajar itu sudah merupakan domain yang terdaftar di G Suite for Education. Jadi belakangnya itu domain rumahbelajar.id itu sudah merupakan mendapatkan fasilitas dari Google for Education. Demikian Pak Yulio, silakan ditambahkan lagi. Baik, saya tambahkan, terima kasih Pak Ganis. Luar biasa Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu semuanya, jadi arusnya, anginnya sedang bergerak ke arah kita semuanya. Yaitu apa? Arus dan arah angin akun pendidikan, yaitu Google Education. Bapak dan Ibu ada pertanyaan, saya lihat sekilas di dalam chat kita. Bagaimana kalau siswa menggunakan akun yang bukan akun personal? Jawabannya bisa, Bapak dan Ibu. Jawabannya bisa, tetapi tidak efektif. Bapak dan Ibu, yang kita bangun sekarang ini adalah ekosistem pendidikan. Ibu kata kuncinya ekosistem. Satu hal terkait dengan hal yang lain, satu hal memperkuat hal yang lain, itu namanya ekosistem. Nah, Pak, Bu, dengan menggunakan akun edukasi, maka kita akan membuat ekosistem kita lengkap. Contohnya begini, kalau siswa kita menggunakan akun edukasi, maka kita sebagai pendidik bisa mengundang orang tuanya untuk ikut terlibat di dalam kegiatan kelas. Bukannya ikut belajar orang tuanya, bukan. Tetapi pada saat kita memberikan tugas kepada siswa, orang tua akan mendapatkan notifikasinya.
pada saat kita memberikan nilai, orang tua akan bisa mengetahui nilainya secara lebih cepat. Nggak perlu menunggu raport bayangan. Sehingga kata kunci dari Pak Ganis di awal presentasi tadi, kalau Bapak Ibu ingat, antisipatif. Kita memprediksi atau kita mengantisipasi hal-hal yang ada di kemudian hari bisa dilakukan oleh orang tua dari sekarang. Dengan demikian tugas Bapak dan Ibu lebih mudah. Kenapa? Karena orang tua juga terlibat di dalam hal ini. Pak, Bu, jadi sebaiknya siswa-siswa kita nanti semuanya menggunakan akun edukasi yang sudah disiapkan. Arus yang sedang berjalan Bapak dan Ibu, dalam waktu dekat ini bersama-sama kami dari Dugi dan juga dari Google, kami sedang mengolah untuk bisa menyiapkan total akun seluruh siswa dan seluruh guru di Indonesia. Kita mengerjakan. Jadi sebentar lagi. Nah, masalahnya begini Bapak dan Ibu. Arus jelas insya Allah akan datang. Masalahnya adalah kita siap atau tidak. Gitu kan. Ya, kalau kita siap maka kita menjadi kuat. Kalau kita tidak siap maka kita akan terbawa dengan angin Bapak dan Ibu. Saran saya Bapak dan Ibu yang berada di dalam ruang seminar sore hari ini adalah Bapak dan Ibu, mari Bapak dan Ibu siap lebih dulu sebelum angin itu datang. Bapak dan Ibu mahir lebih dulu G Suite-nya sebelum akun itu siap. Dan Bapak dan Ibu mulai jalankan sekarang. Setelah nanti kita selesai meeting ini, Bapak dan Ibu mulai coba. Pak, Bu, kami sudah siapkan satu alat bantu yang Bapak dan Ibu bisa akses untuk bisa mengetahui bagaimana teknis menjalankan G Suite ini lebih mudah. Alat bantunya adalah YouTube channel. Kalau dicatat namanya, kata-kata di belakang saya ini, Dugi Indonesia YouTube channel. Nanti lihat di YouTube channel, ada channel namanya Dugi Indonesia. Silakan Bapak Ibu subscribe sekarang dan ikut belajar di sana. Teknisnya gampang-gampang dan mudah-mudah. Teknis mengenai G Suite dan juga pedagogi. Untuk Bapak Ibu sebagai pendidik, juga untuk siswa-siswa juga ada di sana. Nah, jadi Bapak dan Ibu, prinsipnya adalah mari kita antisipatif sebelum saya kira waktunya memang sudah berjalan dengan cepat gitu ya. Jadi ini memang dibuat untuk mudah oleh Google. Tinggal kita mau menggunakannya atau tidak. Ingat Bapak dan Ibu, dua produk raksasanya sudah ada di tangan kita. Chipset sudah ada di tangan Bapak dan Ibu, rumah belajar sudah ada di tangan Bapak dan Ibu. Tinggal bertepuk tangan dengan kencang dan dengan penuh gembira karena semuanya sudah ada di tangan Bapak dan Ibu. Dengan demikian, maka Bapak dan Ibu akan menjadi bagian dari ekosistem pendidik kelas dunia. Terima kasih, Pak Arief. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Pak Julio dan Pak Ganis. Masih banyak pertanyaan sebenarnya nih, Pak. Iya, saya juga lihat. Waktunya masih berkenan. Silakan, kan masih fleksibel. Baiklah, ada beberapa pertanyaan di kolom chat tadi. Ibu Yuni Sudiasih ini dari Lampung, Duta Rumah Belajar. Kami sudah memiliki akun G Suite, tetapi hanya berfungsi untuk join kelas, tidak bisa untuk create kelas, itu Pak. Oh, oke. Baik, Bu Yuni Sudiasih, kami memiliki akun G Suite, tidak berfungsi untuk join kelas, hanya bisa join kelas, tidak bisa create kelas. Mohon penjelasan. Baik. Iya, betul sekali. Jadi begini, Bu Yuni, tadi saya bicara mengenai ekosistem, betul Ibu ya. Nah, di dalam ekosistem kalau kita belajar biologi, ingat bagian dari ekosistem adalah rantai makanan, betul? Nah, sama seperti ekosistem yang terjadi di situ. Di dalam ekosistem kelas digital kita, itu juga ada hierarki, Bapak dan Ibu. Istilahnya namanya adalah organisasi unit. Hierarki. Jadi ada hierarki dari pemimpin, kemudian ada hierarki dari guru, kemudian ada hierarki dari siswa. Nah, di dalam setiap hierarki ini, itu role-nya atau fitur dari sistem itu ditetapkan. Misalkan tadi, kalau dia seorang siswa, tentu dia tidak bisa membuat kelas, tetapi dia bisanya ikut kelas. Yang terjadi mungkin di tempat Ibu adalah, jangan-jangan letak akunnya Ibu berada di dalam hierarki yang hanya boleh mengikuti kelas atau hierarki siswa. Nah, di mana kita bisa mengatur ini? Ibu tolong hubungi admin dari domain Ibu, administrator dari domain Ibu. Nanti akan dibantu untuk melakukan cek ulang apakah jangan-jangan artinya terpleset gitu. Ya, maaf, kelihatannya internet saya tidak stabil, saya akan stop videonya atau belum dipindahkan ke hierarki Ibu. Silakan dicek ke adminnya di
admin di domain Ibu. Kira-kira demikian. Saya ada pertanyaan lagi, Bapak Raden, Ibu Raden Roro ya, Bu Roro. Saya suka fitur Google Earth Studio. Saya ingin semua duta rumah belajar bisa belajar itu, betul sekali. Bisakah Bapak memberikan pelatihan kepada kami? Oh, oke. Ya, tentu insya Allah bisa, Ibu. Cuma memang dalam situasi seperti ini nanti pelatihan yang kami lakukan sekarang semuanya full online, gitu ya. Seluruh Indonesia kami masuk pelatihan dalam secara jarak jauh. Apakah kita bisa lakukan pelatihan? Ya, mungkin bisa kita atur bersama-sama dengan rumah belajar. Dan bukan demikian Pak Arif ya, kita berkolaborasi. Ya. Kan? Baik, Pak Julio, Pak Ganis, Bapak Ibu rekan-rekan, apakah ada yang ingin menyampaikan secara langsung? Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan dari Pusdatin, karena tadi sebagian besar Bapak Ibu Duta sudah bertanya ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan. Saya Pak, boleh Pak? Oh Bu Roro, silakan Bu. Pak, terima kasih paparannya. Mohon izin Pak. Selama ini yang saya lihat untuk Google Maps 3D itu baru beberapa negara, Pak. Sebenarnya saya ingin ada Google Map 3D itu untuk Indonesia. Bisakah dikembangkan, Pak? Terima kasih. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu lebih mencintai Indonesia gitu, Pak. Terima kasih. Google Earth Studio yang 3D, yang Indonesia, Pak. Terima kasih. Ya, Ibu Roro. Ibu Roro, saya salut dengan Ibu. Ibu luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Roro, semua Bapak Ibu ya. Sudah menggunakan fasilitas yang sangat kreatif gitu untuk menggunakan Google Maps dan Google 3D Search untuk digunakan sebagai fasilitas belajar. Ibu, yang kami pahami, nanti Pak Ganis bisa tolong bantu bilang saya. Google selalu mengembangkan diri, Ibu. Dan biasanya mengembangkan dirinya Google ini adalah mendapatkan masukan-masukan dari kita para usernya di seluruh dunia. Jadi biasanya kalau kita merasa ada sesuatu yang perlu ditingkatkan atau perlu ditambahkan itu, nah kita memberikan usulan ini kepada Google. Di dalam aplikasi itu biasanya ada tanda-tanda tanda tanya gitu yang bisa kita klik, nanti kita bisa berikan usulan kepada Google. Dan dalam beberapa masa biasanya Bu itu terjadi upgrade yang disiapkan oleh Google. Nah, untuk Google Map review itu juga bisa kita lakukan sebenarnya peta yang kita buat sendiri, Bu. Kalau memang diinginkan, kita bisa melakukan peta sendiri dengan membuat tour sendiri dan menjadi literatur sendiri. Nah, inilah istimewanya Google, Bapak dan Ibu. Selain jadi sifatnya sistem ini terbuka dan kita bisa melakukan adjustment, kita bisa membuat sendiri kreasi-kreasi kita. Silakan Pak Ganis untuk ditambahkan. Ya, baik. Bu, kebetulan memang untuk Earth, Map, dan banyak dari feature-feature lainnya memang kebetulan bukan saya yang menangani, tapi ini masukan buat saya juga untuk kami sampaikan kepada tim kami, kira-kira concern dari Ibu apa, kita sampaikan, karena memang betul kata Ibu tadi, banyak sekali program-program dari Google itu yang memang dikembangkan di beberapa negara tapi belum dikembangkan di Indonesia. Seperti kita kerjasama dengan beberapa dinas kebudayaan, museum dan sebagainya untuk program VR ya, gitu ya. VR itu adalah mengcapture museum-museum untuk dipakai sebagai salah satu VR di Google. Demikian Bu, mungkin bisa menjawab sementara ini ya. Kalau belum puas memang sengaja biar kita ketemu lagi gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ganis, Pak Julio, Bu Roro atas pertanyaan yang menarik. Bapak Ibu sekalian, ya dari Pak Rahmat, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Julio, Pak Ganis. Saya Rahman Abdullah, Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Barat. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak di tahun ini walaupun secara online. Gini Pak Julio, Pak Ganis, ya saya salah satu guru yang alhamdulillah juga sudah mensinergikan rumah belajar. Malah kita juga sekolah kita sudah menggunakan Chromebook untuk mengakses rumah belajar di sekolah. Nah ini untuk Pak Ganis ini dan Pak Julio,
Gimana? Kebetulan kita sudah mempunyai Chromebook dan yang dibeli secara mandiri, ya cuman beberapa separuh siswa yang dapat di satu kelas. Kira-kira gimana mendapatkan Chromebook untuk mendapatkan bantuan dari Google untuk Chromebook ini? Apakah masih ada stoknya Pak Ganis atau Pak Julio untuk kita? Kemudian ya memang sangat luar biasa Google apabila sudah bersinergi dengan rumah belajar. Memang di Chromebook kita itu yang kita langsung itu memang rumah belajar Pak Julio. Jadi anak-anak ketika buka Chromebook memang mereka langsung rumah belajar yang terbuka. Kemudian untuk sedikit Pak Julio kendala kita di tahun kemarin, di tahun 2019 kita ingin menggunakan Chromebook ini untuk ujian nasional. Nah, untuk tahun-tahun besok karena ujian nasional tidak ada, yaitu AKM. Nah, ini bagaimana mensinkronkan server lokal kita dengan Chromebook. Nah, ini masih ada kendala nih Pak Julio. Nanti mudah-mudahan bisa kita atasi ini. Mungkin dikasih petunjuk atau arahnya gimana caranya. Terima kasih Pak Julio, Pak Ganis. Salam dari Padang Panjang, dari Pak Desmond juga Pak Kadis. Ya mudah jumpa lagi di sini minum teh talua. Ya mungkin seperti itu Pak Kasak. Pak Arif cukup. Terima kasih Pak Rahmat. Baik. Terima kasih Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, wajah Bapak sangat saya rindukan gitu kan Pak. Ada dua hal yang saya rindukan dari Pak. Yang pertama adalah prestasi Bapak yang luar biasa, yang benar juga solusi Google for Education, dan hal kedua yang saya rindukan yang Bapak sudah sebut tadi, teh talua. Baik, untuk jawab ini mungkin Pak Ganis lebih tepat menyapa bagaimana bagaimana Google bisa mendukung request tersebut. Silakan Pak Ganis. Ya, baik Pak Rahmat. Salam juga buat Pak Desmond. Kangen kita dengan ininya ya. Bule pakis itu ya. Mulai paku Pak. Aduh, mantap itu. Nggak bisa pulang kita nanti sana. Iya. Terus kita kuliner terus. Baik, Betul, Pak. Pada prinsipnya UNBK untuk yang kemarin tahun 2019 itu Chromebook sudah siap Pak, seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita tetap mengikuti aturan dari Puspendik, bahwa pelaksanaan UNBK itu harus menggunakan LAN atau Local Area Network kabel dan berhubungan dengan kabel, dihubungkan ke hub, lalu berhubungan dengan server, dan tentunya mengikuti aturan dari Puspendik ya, yaitu menggunakan exam browser. Nah, exam browsernya tentunya memang harus disesuaikan dengan Chrome, tidak sama dengan yang Windows Pak ya, atau yang Linux, atau yang produk yang lainnya, atau Macintosh ya, Mac OS gitu ya. Jadi yang kami punya itu adalah yang Exambro tipe Chrome gitu, Exambro tipe Chrome. Nah, jadi harus mengikuti prosedurnya, yaitu diinstal, bisa menggunakan jarak jauh instalasinya, terus kemudian menggunakan kaidah local area network. Tapi sayangnya kemarin setelah kami sudah siap semua di semua lini sekolah, ternyata ya kita mendapatkan musibah COVID-19 ini, sehingga acara UNBK yang semula akan dilakukan untuk di SMP, SMA, SMK tidak jadi sama sekali. Dan itu setahu kami, Pak. Nah, yang kemudian yang berikutnya akan ada perencanaan, tapi mungkin saya belum bisa menjawab 100% yang disebut dengan AKM ini, yaitu kompetensi minimum ya AKM ini. Apakah akan menggunakan konsep yang lama, yang sama dengan yang Puspendik kemarin, yaitu dengan menggunakan client server dan semi online, ataukah menggunakan cloud base. Cloud base ini adalah sistem cloud langsung yang memungkinkan kami Chromebook bisa langsung berinteraksi dengan sistem tersebut, Pak. Nah, seperti yang sekarang dilakukan oleh teman-teman di Dugi itu, juga membantu beberapa sekolah itu menggunakan cloud base, Pak, gitu. Nah, bisa juga dicoba sebetulnya dengan menggunakan fasilitas rumah belajar. Kebetulan yang kami kerjasama dengan Pusdatin ya, itu adalah mengirimkan
Chromebook yang sudah di-embed dengan rumah belajar gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah bisa mendapat bantuan lagi? Nah, itu kita baiknya sampaikan kepada kepala Pusdatin ya sekarang. Nah, kira-kira ada program lagi nggak untuk penambahan device tersebut ke sekolah-sekolah yang lain, termasuk sekolah Bapak. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, makasih Pak. Bapak Ibu sekalian, berhubung waktunya sudah menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, berarti di Indonesia Timur sudah setengah 7 malam hampir ya. Dan besok kita masih harus berlanjut acaranya. Mohon izin untuk menutup acara di hari ini. Pak Ganis, Pak Julio, terima kasih banyak atas kesempatannya tadi sharing wawasan bersama Bapak Ibu rekan-rekan Duta Rumah Belajar. Dan ini tadi juga tidak hanya melalui Zoom meeting ini Pak, kita juga streaming di YouTube channel Rumah Belajar dari pertama kali tadi sesi Mbak Nafisah sampai dengan sesi Pak Ganis dan Pak Julio ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu, berkolaborasi. Mudah-mudahan nanti setelah COVID kita bisa berkumpul secara offline gitu ya. Sepertinya tetap ada sesuatu yang kurang kalau tidak offline itu gitu. Makasih Pak Gadis, Pak Julio. Pak Arif Darmawan, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Buat seluruh rekan-rekan Duta Rumah Belajar, kita akan melanjutkan esok hari untuk acara rakor itu dimohon pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Kita di hari terakhir besok, mohon besok tepat waktu. Namun sebelum ini kita ditutup, kita akan berfoto seperti biasa, spesialisnya oleh Mas Hafiz. Mohon Mas Hafiz untuk memulai, kita diberikan arahan foto-fotonya. Ya, baik. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Pak Gadis atas materi yang sangat luar biasa, dan terima kasih pula kepada Pak Julio ya yang sudah ikut membantu pada kesempatan hari ini. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya akan mengambil foto seperti sesi sebelumnya. Kita akan berfoto, dan saat ini saya informasikan terdapat 5 slide di layar laptop saya. Jadi saya ingin mengambil di layar pertama terlebih dahulu, dan silakan Bapak dan Ibu untuk memasang pose terbaiknya. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, saya akan coba untuk ngambil. Ya. Hafiz izin boleh? Hafiz izin. Ya, silakan Bu. Boleh pakai Rumah Belajar nggak yang begini? Boleh pakai yang Rumah Belajar nggak? Belajar. Jadi bareng semuanya. Oke. Dari tadi boleh, kita Bu. belum loh. Pakai Rumah Belajar. Nah. Oke, di sebelah kiri Kecuali saya Pak sudah Hafiz ya, Pak Hafiz jangan gini. Masih ada yang di kiri, masih yang di kanan. Kita ke sebelah kiri semua ya. Untuk saya informasikan, untuk di laman pertama ada Pak Jarnawi, Mas Arif, Pak Ganis, mohon izin Pak, Mbak Marta, Bu Roro, Pak Ferry, Amos, Pak Dias, Bu Atiko, Bu Ismi, Bu Minarti, Pak Handri ya, Bu Ayweni, Bu Dolvan, Pak Sigit, Pak Bambang Warsito, Ibu Inggit, Ibu Hasuti, Pak Noval, Pak Ahmad Mujahid, Bu Erna, Pak Fauzan, Pak Leonardo, Bu Irayuni, dan Ibu Sunarni. Saya izin mengambil foto di slide pertama terlebih dahulu. Oke, mohon ditahan sebentar. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang berada di slide pertama di layar monitor saya. Terima kasih atas waktunya. Dan mohon izin saya untuk berpindah ke slide yang kedua. Untuk di slide kedua ini ada Ibu Rufina, Pak Rahmat, Pak Mastan, Pak Farudin, Bu Yuni, Bu Hana, Pak Rahmat, Bu Jojo, Bu Iriani, Bu Maria, Pak Hasto, Pak Arif Budiman, Ibu Sasmiati, Pak Irwan, Pak Sumadi, Bu Dona, Pak Syukron, Bu Siti, Pak Asrin, Pak Jefta, Pak Soherman, Pak Julio, Pak Komang, Pak Wahyudi, dan Ibu Kamila. Mohon izin, saya mengambil foto di slide yang kedua terlebih dahulu.
Iya, yang belum memasang ini apa namanya? Apa namanya Mas Arif ya? Poster rumah belajar ya? Sholat. Poster rumah belajar. Pose rumah belajar, pose. Poster rumah belajar. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu, saya mengambil foto di slide yang kedua. 3. Ya, baik. Untuk slide kedua sudah selesai saya pengambilan fotonya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas waktunya untuk Bapak dan Ibu yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan kita lanjut ke slide yang ketiga yang ada di layar tampilan saya. Ada Ibu Irma, Pak Arnadi, Pak Revi, Bu Grus, Bu Kartina, Mas Toto, Pak Sumarno, Pak Denny, Bu Indah, Bu Restin, Pak Mirwan, Pak Nendi, Bu Febi, Pak Sukani, Ibu Ismi, Pak Asep, Pak Sediono, Ibu Yundini, Bu Samsiah, Bu Melita, Pak Burhanuddin, Ibu Betty, Pak Mamat, Pak Taufik, dan Ibu Yunda. Mohon izin kesediaannya untuk memasang pose rumah belajar. Oke, mohon izin saya mengambil foto. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah saya sebutkan nama-nama tadi yang berada di slide ketiga di layar tampilan saya. Dan selanjutnya kita berpindah ke slide keempat yang berada di layar tampilan saya. Ada Ibu Ilva, Ibu Nur Syamsi, Ibu Hartina, Mbak Yana, Pak Muhammad Arif, Pak Hamdani, Pak Hamzah, Ibu Sri, Pak Robi, Mbak Eni, Ibu Asi, Pak Denny Ranoptri, Pak Herudin, Pak Ridwan, Pak Ilham, Pak Hasto, Pak Doni, Mas Doni, kemudian ada Bu Dian, ada Pak Suherman, Pak Tukijo, Pak Iko Mangrika, Ibu Inggit, Bu Erna, Bu Andam, Pak Hastomo, dan mohon izin Bu Garti yang berada di slide ketiga ya, yang ada di tampilan layar saya. Mohon izin untuk mengambil gambar terlebih dahulu dan silahkan belajar. Ya, mohon izin untuk Ibu Hartina, fotonya kurang kelihatan Bu, tertutup dengan virtual background-nya. Fahri. Oke, mohon izin saya mengambil foto. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang berada di slide keempat yang ada di layar tampilan saya. Dan saat ini saya berpindah ke